Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-27 ya. Ini adalah ayat yang pertama kali kita mulai ekspositori Injil Lukas, mulai dari pasal 9 perikop yang ini, dan ini kita kembali lagi kepada perikop yang sama. Setelah itu kita menyelesaikan Injil Lukas. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan, merugikan dirinya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan. Mari kita berdoa. Kita berdoa minta kehadiran Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan sekali lagi menyegarkan kita dengan firman-Nya. Saudara berdoa untuk masing-masing. Doakan orang di sebelah kanan, di kiri, di depan dan di belakang saudara, dan juga mendoakan saya. Mari kita buka suara. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mohon kehadiran Tuhan khusus di tengah-tengah kami ketika kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya bukan spekulasi atau fantasi, imajinasi daripada pikiran kami sendiri, tapi sungguh-sungguh Roh Kudus yang menyatakan kelimpahan dan kekayaan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Baik kami secara pribadi, mohon kami sebagai bagian daripada komunitas umat yang percaya kepada Tuhan. Kami mohon supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena tanpa kehadiran Tuhan semua ibadah kami tidak ada artinya, dan kami mohon ketenangan yang dari Tuhan supaya kami bisa berkonsentrasi dengan baik, mendengar merenungkan firman Tuhan sampai Tuhan menyelesaikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau menopang hamba-Mu dan berkati saudara kami yang hadir. Tuhan menguduskan kami sekali lagi dengan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. So, kalau kita mau menyimpulkan ayat ini, ya, apa artinya waktu Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jawabannya adalah Lukas dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Waktu kita memulai expository preaching dengan pasal yang ke-9 ini, saya pikir ini salah satu memang ayat yang sangat penting di dalam Injil Lukas, meskipun bukan hanya ada di Injil Lukas. Ayat ini kita bisa mengatakan menjadi satu summary daripada the whole gospel sebetulnya, yaitu ajakan untuk mengikut Kristus. Kita sudah beberapa kali menekankan waktu Yesus mengajak orang untuk mengikut Dia, itu bukan berarti di dalam pengertian satu tuntutan legalis ya, yang kemudian akhirnya orang nggak bisa melakukan gitu, tapi ajakan yang diberikan karena Yesus sudah terlebih dahulu memikul salibnya. Jadi ada aspek substitusi, apa yang kita sendiri nggak bisa kerjakan, sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Yesus kemudian tapi mengajak kita untuk mengikut Dia. Yesus memberikan kepada kita ya satu ajakan, tapi yang sebelumnya Yesus sendiri sudah menjalankan. Ya. Yesus mengajak kita untuk mengikut Dia, tapi Dia sendiri sudah memikul salibnya sampai setia, sampai terakhir, sampai mati, lalu kemudian Dia memberikan ajakan itu. Ya. Ajakan ini bukan satu beban seperti kita sudah sering kali mengatakan. Matius memberikan satu prinsip yang jelas sekali bahwa kuk yang dipasang oleh Kristus itu enak dan bebannya ringan. Kuk yang dipasang oleh Tuhan itu enak dan bebannya ringan. Kekristenan yang digambarkan sebagai ajaran yang berat dan sebagainya, itu bukan kekristenan di dalam Alkitab, bukan. Kita tentu saja nggak mengatakan di dalam kekristenan nggak ada kesulitan, nggak ada penderitaan. Ada kesulitan, ada penderitaan. Sulit untuk mengalami seperti itu. Dan kita semua juga nggak bebas daripada kesulitan itu. Tapi still Alkitab mengatakan kuk yang dipasang Tuhan itu enak dan bebannya ringan. Kuk yang nggak enak itu adalah kuk dosa. Beban yang berat itu adalah beban dosa. Beban salib yang
berikan Kristus kepada kita itu bukan salib yang berat. Istilah salib yang berat itu nggak cocok sama ajaran daripada Injil. Kalau kita merasa lebih berat mengikut Tuhan daripada hidup di dalam dosa, saya pikir kita salah total pengertian kita tentang kekristenan. Kita sudah pernah menyinggung sekali lagi bagian ini ya, itu di Genesis 3, persis itu pencobaan daripada setan yang diberikan kepada Hawa, yaitu dia mengatakan seolah-olah Tuhan itu kejam. Seolah kekristenan, seolah agama yang sejati, kepercayaan yang benar itu terdiri daripada larangan-larangan yang nggak ada habisnya listnya. Waktu ular tua itu bicara kepada Hawa, dia bilang, bukankah Tuhan bilang semua pohon di dalam taman ini kamu nggak boleh makan kan? Jadi, merubah gambaran Tuhan yang memberikan kebebasan, ya, digambarkan sebagai Tuhan yang sempit hatinya, begitu ya, nggak mau manusia bahagia, ya, yang kayaknya mau membawa manusia ke dalam kehidupan yang luar biasa sengsara dan sempit, ya, sehingga semuanya nggak boleh, begitu ya. Dan meskipun Hawa nggak langsung tertipu dengan perkataan itu, tapi kita tahu gambaran dia tentang Tuhan itu pelan-pelan jadi bergeser memang ya. Jadi agak paranoid dan akhirnya dia jatuh juga, kita tahu di dalam cerita itu. Kembali lagi waktu kita membaca bagian ini, ajakan mengikut Kristus, ya, menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Kristus. Itu satu ajakan bahagia, bukan ajakan yang bikin kita jadi hidup lebih sengsara. Sengsara kalau orang nggak mengikut Kristus. Susah itu orang yang tidak mengikut Kristus, itu yang susah. Jauh lebih susah daripada orang yang tidak mengikut Kristus. Sekali lagi, kuk yang Tuhan pasang itu enak dan bebannya pun ringan. Nah, maka waktu kita membaca bagian ini, ya, sekali lagi, inilah Injil. Kita kalau mau mengerti apa artinya mengikut Kristus, menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan akhirnya mengikut Kristus, ya kita mesti baca keseluruhan Injil, dan bukan hanya Injil Lukas tapi juga Matius, Markus dan Yohanes, dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir. Itu basically intinya adalah ajakan untuk mengikut Kristus, hidup seperti Kristus. Kita bukan hanya percaya Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita, ya terus itu selesai begitu. Itu ajaran evangelical yang rather reduktif, dan juga bukan evangelical teologi yang asli anyway gitu. Di dalam pikiran Calvin kita belajar adanya kepentingan membicarakan hukum Taurat di dalam kegunaan yang ketiga, the third use of the law, yaitu orang yang setelah percaya, setelah lahir baru, dia kembali lagi kepada Torah untuk melakukan Torah, ya. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, karena keselamatan sudah beres, sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, tapi ini ajakan mengikut Kristus. Dua macam kekristenan yang sama-sama salah, sama-sama ekstrim gitu. Satu adalah gambaran hanya menekankan substitusi korban Kristus, tapi nggak mengajak orang untuk mengikut Kristus, ya. Akhirnya jadi gambaran kekristenan yang sangat murahan. Pemberitaannya cuma pemberitaan anugerah, ya, nggak ada ajaran mengikut Yesus, nggak ada ajaran pikul salib dan sebagainya, nggak ada. Yang ada adalah Yesus mati di atas kayu salib mengganti dosamu, cuma berhenti sampai di situ saja. Itu bukan kekristenan yang ada dalam Alkitab, bukan. Jangan heran kalau ada orang-orang nanti akhirnya terkejut, dia pikir dia masuk surga. Saya sudah percaya Yesus mati untuk saya, kok saya nggak di surga juga begitu. Karena itu bukan ajaran yang asli, berhenti di situ, itu bukan ajaran yang asli. Sisi yang lain, ada bahaya legalisme, yaitu yang terus menuntut orang, ya, higher life preaching, suruh ini, suruh itu, banyak sekali demand-nya. Tapi kurang memberitakan bahwa Yesus sebetulnya sudah mengerjakan itu semua bagi kita. Jadi bukan di antara, ini dua-dua ini salah begitu ya. Yang benar, yang menurut Alkitab adalah kedua-duanya, yaitu Yesus sudah melakukan bagi kita apa yang nggak mungkin kita lakukan, sudah dikerjakan oleh Yesus. Ya. Yesus memikul salibnya dengan tekun untuk kita. Ya. Tapi setelah Yesus selesai melakukan tanggung jawabnya itu, Yesus melakukan panggilan yang diberikan oleh Bapa kepadanya selama dia berada dalam dunia. Yesus mengundang kita untuk mengikuti jejak yang sama. Waktu kita membaca bagian ini, kita bisa membandingkan dengan Injil yang lain. Kita akan mendapati, saya juga sudah tekankan itu waktu pertama kali kita mulai bagian ini. Ya. Waktu saya baca lagi ada poin-poin yang kita sudah pernah ngomong, tapi waktu ya kita baca lagi ada poin-poin yang baru yang waktu itu kita belum ngomong. Ya, memang kekristenan harusnya seperti ini, Waktu kita baca lagi, setelah kita lewat 3 tahun, kita baca lagi. Harusnya ada pengertian yang baru gitu. Tapi yang lama juga nggak hilang gitu ya. Yang lama masih ada, menyatakan kita dulu mengertinya juga nggak salah gitu, ada certain konsistensi. Tapi konsistensi bukan berarti terus mandek, statis,
ngomong yang sama lagi, nggak ada perkembangan, itu namanya nggak ada pertumbuhan. Waktu kita baca firman Tuhan yang sama, ada poin-poin yang dulu kita belum terpikir ya. Waktu itu kita belum sanggup untuk mengerti. Lalu Tuhan berikan lagi, Tuhan berikan lagi. Nanti kalau kita 3 tahun lagi masuk lagi, harusnya ada poin yang baru lagi, yang kita bisa belajar daripada ayat yang sama yang nggak habis digali ini. Seperti kita sudah ngomong kira-kira 3,5 tahun yang lalu, yaitu sudah mendapati di sini penekanan Lukas tentang setiap hari, yaitu ya daily, itu adalah vocabulary sangat khusus di dalam Lukas. Seperti kita pernah membahas di dalam doa Bapa kami, ya kita pernah membandingkan versi Matius versi Lukas. Waktu Matius ya menekankan berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini, ya hari ini, present ya itu hari ini, ya itu Matius. Tapi Lukas variasinya adalah berikan kepada kami makanan setiap hari, ya daily atau day by day. Matius pakai hari ini, ya today. Lukas pakai day by day atau daily, ya. Lukas sangat menekankan pengulangan, repetisi di dalam kehidupan atau spiritualitas Kristen itu penting sekali, karena kita dibentuk melalui repetisi itu. Tapi bukan repetisi yang putar-putar yang nggak ada progres, ini putar-putar kayak begini, kayak piringan hitam rusak namanya. Kehidupan Kristen itu bukan piringan hitam rusak, ngomong bola balik itu terus gitu kan, nggak ada perkembangan, itu jadi klise dan sebagainya. Tidak, tapi satu progres di dalam pengulangan, ya kita semakin menyerupai Kristus, pengertian kita akan firman Tuhan semakin dalam, ya kita semakin dalam di dalam cinta kasih kita, di dalam pengetahuan kita, di dalam pengenalan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah kalau kita menekankan ini daily, ini kan kepentingannya Lukas ya, waktu dia menulis kalimat ini ya, itu poinnya apa Nah ini yang kita waktu itu belum bicara ya, seingat saya kita belum bicara. Seperti saudara tahu di dalam jemaat mula-mula itu kan terjadi banyak penganiayaan. Lalu semua rasul ya, selain Yohanes sebenarnya juga nyaris ya, itu satu persatu menjadi martir. Jadi arti mengikut Kristus, memikul salibnya, itu Petrus betul-betul naik ke atas kayu salib ya. Dan secara tradisi dia minta badannya dibalik begitu karena dia merasa nggak layak kalau dia disalib di dalam posisi yang sama seperti Tuhan ya. Jadi dia minta dibalik. Petrus, ya, Yakobus, semuanya kecuali Yohanes ya, itu semuanya mati martir. Waktu dikatakan di sini mengikut Kristus ya, satu persatu mati martir seperti Yesus mati martir. Waktu Lukas ini mengatakan kalimat memikul salib setiap hari, berarti ini Lukas mau memperluas pengertian pikul salib itu dari konsep martyrdom sekarang menjadi satu konsep keseharian. Maksudnya nggak semua orang Kristen itu akhirnya mati martir, kita tahu begitu ya. Tapi yang nggak mati martir pun itu tetap di dalam ajakan Kristus untuk memikul salibnya. And therefore ada muncul istilah setiap hari. Maksudnya kalaupun kamu nggak jadi martir, memang kamu nggak harus jadi martir, nggak tentu layak jadi martir. Tuhan mungkin pikir ini orang nggak layak jadi martir. Yang jadi martir itu so privilege, orang-orang tertentu saja yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang nggak diberikan privilege itu untuk menjadi martir. Tapi tetap ayat ini berlaku untuk orang-orang seperti itu juga. Untuk kita semua, bukan hanya untuk para rasul yang mati martir, tapi untuk semua orang yang nggak mati martir pun tetap perlu untuk memikul salibnya. Karena itu sudah ada istilah setiap hari. Setiap hari, istilah setiap hari itu berarti menggeser konsep martyrdom ya ke dalam konsep keseharian. Maksudnya apa Kehidupan Kristen itu adalah satu kehidupan yang berkorban. Kehidupan pikul salib ini menjadi satu metafor penting di dalam kehidupan Kristen. Kehidupan pikul salib menyalibkan manusia lama kita, menyalibkan keegoan kita, menyalibkan ambisi kita, imajinasi kita, bahkan juga mungkin cita-cita kita, bayangan kita tentang apa yang baik, apa yang ideal, yang nggak tentu adalah bayangannya Tuhan ya. Itu semua mesti disalibkan bersama dengan Kristus, lalu kita mengikut Kristus. Mengikut Kristus yaitu berarti membiarkan Kristus betul-betul memimpin kita ya. Kita ini mengikut Kristus banyak kondisinya saya mau mengikut Kristus asal ya menurut saya harusnya begini-begini ya. Gereja itu harusnya begini-begini ya. Orang Kristen itu harusnya begini. Pendeta itu harusnya begini. Banyak sekali kondisinya begitu ya. Kita bilang mengikut Kristus, tapi terus kita kasih form janji iman sama Yesus. Ayo tolong, ini saya punya persyaratan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolong kamu tanda tangan gitu ya, baru nanti saya mengikut Kristus. Itu mengikut apa Orang yang mengikut Kristus itu menyalibkan semua ideal yang ada di dalam pikirannya. Itu juga harus disalibkan
Not to mention kita punya dosa, kecenderungan kelemahan manusia lama, itu pasti kita harus menyalibkan itu semuanya. Waktu Yesus mengajak itu ya murid-murid mengikut dia, kita tahu Petrus misalnya salah mengerti. Petrus bisa salah mengerti, apalagi saudara dan saya. Petrus punya bayangannya sendiri tentang Mesias. Petrus bukan nggak mau mengikut Yesus, dia mau mengikut Yesus. Dia bilang, saya akan kemanapun kau, saya akan ikut engkau, begitu kan ya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataan dia punya bayangan sendiri. Yesus harusnya bagaimana? Waktu Yesus bilang tentang penderitaan, dia bilang itu tidak akan terjadi. Sesungguhnya nggak akan terjadi di dalam kehidupanmu. Nggak boleh terjadi. Karena itu bukan Mesias yang saya mau, begitu. Intinya Petrusnya nggak ngomong begini ya, tapi kita tahu intinya seperti itu. Seperti sekarang juga ada orang mau mengikut Kristus, dia bilang saya mau mengikut Yesus, tapi Yesus mesti begini. Itu bukan saya mengikut Yesus Yesus yang mengikut saya sebetulnya. Bukan saya mengikut Yesus. Kalau saya mengikut Yesus, ya itu mengikut Yesus. Biarkan Yesus memperkenalkan dirinya sendiri sebagaimana yang dia mau perkenalkan kepada kita, dan bukan kita yang kontrol tentang ideal kita tentang Tuhan itu harusnya bagaimana. Itu bukan mengikut Yesus, itu nanti mengikut Yesus yang palsu namanya. Lalu apa artinya salib di sini ya? Kita seringkali mendengar di dalam bahasa populer salib begitu ya. Saya ini ada salib ya. Anak saya itu cacat begitu ya. Itu salib di dalam kehidupan keluarga saya. Atau saya ini punya penyakit ya, diabetes atau kanker atau apa ya. Atau untuk yang studi yang sedang ini, salib saya itu adalah nilai dapat D- melulu begitu ya. Itu salib untuk saya. Salib saya adalah pernikahan saya itu nggak bahagia, itu salib untuk saya begitu ya. Salib saya ini adalah ada anggota keluarga anak yang lagi kena kecanduan drugs, itu salib untuk saya. Itu bukan salib, bukan salib. Itu salah pengertian tentang salib. Kenapa itu kita nggak bisa bilang salib ya? Saya kena panu itu salib, terus habis itu mata saya keculek itu salib, lah gampang banget ya pakai istilah salib begitu ya. Apa bedanya konsep salib dengan penderitaan? Kita nggak bilang ini bukan penderitaan, memang ini penderitaan, ini pergumulan betul. Tapi itu nggak layak untuk disebut salib. Kenapa itu kita nggak bisa mengatakan itu salib? Saudara masih mengerti waktu Yesus memikul salib ya, itu bukan Yesus sedang kena penyakit, tapi Yesus secara voluntarily ya, Yesus memilih jalan hidup itu ya secara rela. Siapa yang rela punya sakit panu di dalam kehidupan? Gak ada yang rela, Ada nggak orang yang saya ingin sekali mendapatkan penyakit kanker? Itu orang gila, nggak ada orang. Kita semua terpaksa kena itu semua. Terpaksa dalam pengertian ya kalau bisa sih kita nggak mau, tapi akhirnya akan kena juga begitu kan. Itu bukan salib, Salib itu adalah orang itu sendiri dengan rela ya mengambil salib itu untuk dia pikul. Itu baru bicara tentang salib, dan salib, kalau kita melihat di dalam kehidupan Kristus, Yesus memikul salib untuk siapa? Salib itu konsep relasi, bukan cuma sekedar saya dan penderitaan saya. Saya dan penderitaan saya nggak tentu membawa berkat untuk siapa-siapa. Saya kena sakit itu tadi ya. Saya kena sakit ya sudah, saya kena sakit itu namanya saya kena sakit begitu ya. Saya nggak bahagia di dalam kehidupan keluarga. Ya berarti saya nggak bahagia di dalam kehidupan keluarga saya. Cuma bicara itu. Tapi apakah ketidakbahagiaan saya ini terus kemudian jadi berkenan kepada Tuhan, menjalankan panggilan Bapa, atau kemudian memberkati orang lain? Kan nggak tentu, mungkin nggak sih jawabannya begitu kan. Tapi yang disebut salib itu, waktu Yesus memikul salib, itu dia taat kepada Bapanya. Ini adalah panggilan ya yang diberikan oleh Bapa kepada sang anak ya untuk dilakukan, dan Yesus taat sepenuhnya. Itu bicara salib, dan salib ini ada manfaat, ada benefit ya, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Itu baru bicara salib. Kita sudah ngantuk begitu ya, ngantuk banget, capek banget, terus habis itu ditelepon orang masih bisa besuk, harus besuk ya. Saudara nggak terpaksa, saudara menyangkal diri untuk besuk. Ini contoh sederhana sekali, saudara besuk, saudara visit, padahal sudah capek sekali. Ya itu boleh dibilang salib, karena ada kaitannya dengan ketaatan kepada firman Tuhan, ada kaitannya dengan memberkati orang lain. Saudara mengerti ya poinnya. Tapi kalau saudara kena sakit penyakit dan sebagainya, itu gak ada urusannya sama salib. Kenapa kita di dalam kehidupan masih ada sakit, ketidakbahagiaan dan sebagainya? Jawabannya sederhana ya, karena ada dosa di dalam dunia. Makanya dunia setelah kejatuhan di dalam dosa, manusia itu hidup yang gak ideal lagi. Di dalam keadaan ada banyak pergumulan, ada sakit penyakit dan sebagainya. Itu gak otomatis menjadi salib. Menjadi salib kalau kita sendiri memang mengambil itu ya dengan rela, lalu kemudian itu memberkati orang lain dan merupakan penggenapan daripada kehendak Tuhan, baru kita bisa bicara tentang salib.
Karena kalau enggak, kenapa konsep ini penting ya? Bisa ada banyak orang Kristen pikir seperti kayak dia sudah pikul salib, dan salibnya seperti gede sekali begitu ya. Gede sekali tapi sebetulnya yang dibilang salib itu bukan salib sama sekali. Dia belum pikul salib. Hanya karena seseorang menderita dan ada pergumulan, enggak otomatis dia sudah pikul salib. Tidak, tidak. Itu bukan konsep salib di dalam Alkitab. Konsep salib yaitu waktu seseorang mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, dan karena itu dia menderita. Saya sudah bolak-balik, hopefully sudah nggak bosan untuk kesekian kalinya. Saya harap kalimat ini nggak jadi klise gitu. Waktu kita mencintai orang, ya itu mencintai ada rasa sakit, waktu kita mencintai orang lain, kita kan membuat diri kita tuh jadi rentan, jadi vulnerable, jadi fragile. Makanya orang nggak tentu mau masuk ke dalam satu kehidupan kasih mengasihi. Karena apa? Karena memang kehidupan kasih mengasihi itu menyakitkan. Kebahagiaan juga terbuka pasti gitu ya, tapi sakit juga, pain and hurt itu ada di dalamnya. Kalau kita nggak bangun relasi dengan siapapun, hampir nggak ada kemungkinan kita bisa tersinggung. Ya, betul kan? Sudah bisa tersinggung karena tembok nggak? Ada nggak orang tersinggung karena tembok? Itu orang gila namanya. Karena apa kita nggak mungkin berrelasi sama tembok. Tembok nggak ada relasi sama kita juga nggak berrelasi. Maka tembok nggak pernah mungkin bisa menyinggung perasaan kita. Orang yang tersinggung karena tembok itu keterlaluan sakit jiwanya gitu. Tapi kalau orang normal kita tahu dia nggak akan tersinggung karena tembok. Orang tersinggung dengan siapa? Orang tersinggung dengan orang yang bicara kepada dia. Waktu dia membuka relasi ini jadi tersinggung begitu kan ya. Maka bagaimana supaya tidak tersinggung ya jangan ngomong sama siapa-siapa gitu. Ya, semoga Anda beruntung dengan filosofi kehidupan kayak begitu ya. Kita akan kesepian luar biasa, tapi kita waktu membuka relasi dengan manusia berdosa ya, kita bisa tersinggung, kita bisa sakit hati, kita bisa kecewa, bisa disappointed, bisa marah, bisa terluka dan sebagainya. Ya itu satu paket di dalam kehidupan relasi. Kasih itu memungkinkan itu semua terjadi dan bisa di overcome. Yesus sekali lagi waktu dia di atas kayu salib, dia bukan cuma tersinggung, dia bukan cuma luka ya, bukan cuma wounded, tapi dia mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib. Memikul salib sampai mati. Mati terhadap perasaan, mati terhadap semuanya. Sepenuhnya melakukan kehendak Bapa. Maka sekali lagi apa artinya salib ya? Salib sekali lagi ya, waktu seseorang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, lalu ada harga yang harus dibayar, ada penyangkalan diri, lalu termasuk juga di dalamnya kerelaan, ya, kesiapan untuk mengalami rasa sakit tadi, mengalami pain and hurt, tapi bukan karena dia sengaja mencintai pain-nya, mencintai sakitnya, itu sekali lagi bentuk penyakit jiwa yang lain lagi, bukan tapi karena dia melakukan kehendak Tuhan, karena dia mencintai Tuhan. Ada orang penulis yang sangat baik mengatakan satu kalimat yang kalau kita dengar pertama bisa seperti susah mengerti. Dia mengatakan kalimat seperti ini, fokus daripada Yesus fokus di dalam kehidupan Yesus itu sebenarnya bukan salib bukan. Ini kalimat bisa mengejutkan kita. Kok bukan salib apa dong? Berarti uang gitu atau prosperity teologi langsung dipulih ke situ kan ya, karena ini biasanya seringkali dikontraskan kalau ini teologi sukses ya, teologi salib begitu kan ya. Tapi tunggu dulu yang dia mau jelaskan adalah fokus di dalam kehidupan Yesus itu bukan salib, bukan penderitaannya. Fokus di dalam kehidupan Kristus itu adalah kehendak Bapa, dan kehendak Bapa di dalamnya itu termasuk memikul salib. Sudah mengerti ya poin ini? Yesus itu bukan berkonsentrasi, ayo saya mau menderita begitu. Menderita. Yesus bukan orang sakit jiwa, mau menderita seperti memeluk penderitaan. Itu orang sakit jiwa, bukan Yesus yang kita terima dalam Alkitab. Yesus jelas sekali normal waktu dia bilang kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Berarti dia bukan mau memeluk penderitaan, Lalu dia bukan mau memeluk penderitaan, lalu dia mau memeluk apa, Dia mau memeluk kehendak Bapanya, dan di dalam kehendak Bapanya itu ada salib di dalamnya. Maka waktu dia mengatakan namun bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Fokusnya itu ada pada kehendak Tuhan, bukan pada salibnya. Di dalam kita menjalankan kehendak Tuhan, ada pengalaman salib, itu nggak bisa dihindari. Tapi konsentrasinya bukan pada salibnya. Karena kalau tidak, kita nih bisa aneh, menjadi kekristenan yang aneh. Penekanan jadi penekanan kepada penderitaannya, bukan penekanan kepada undangan Tuhan, bukan penekanan kepada kehendak Tuhan, ya, mengikut Tuhan. Jadi bergeser kepada salibnya, sudah mengerti ya poin ini. Maksud saya salib itu ya di dalam pengertian dia penderitaannya itu sendiri. Lalu kita bisa menjadi bangga, kalau kita menderita lebih banyak daripada orang lain. Lalu kita bisa ridiculing orang lain, menghina orang lain, terus kita lihat kayaknya kehidupannya kurang banyak menderita gitu. Ini bukan kekristenan, bukan.
Ini semacam kesombongan spiritualitas yang gak jelas dari mana gitu, bukan dari Alkitab. Alkitab membawa kita untuk taat kepada kehendak Tuhan, yang di dalamnya memang termasuk salib begitu. Termasuk salib, tapi fokusnya bukan salib itu sendiri, fokusnya adalah kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Maka sekali lagi Yesus mengatakan bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Berarti fokus di dalam kehidupan Yesus itu adalah kehendak Bapa. Waktu dia bergumul di Getsemani, orang yang digerakkan oleh ini pergumulan orang lain nih, kebutuhan orang lain ya. Ada yang dipecah di dalam kehidupan kita. Dompet kita mesti buka begitu ya. Kredit card mesti gesek begitu ya. Ada sesuatu yang kurang ya. Ini kita perjamuan kudus kan Yesus memecah-mecah tubuhnya. Kita sudah pernah share bagian ini kan Yesus memecah-mecah tubuhnya. Kehidupan Kristen ya dipecah-pecah. Dipecah-pecah baru bisa memberkati orang lain. Digerakkan oleh human needs ya, digerakkan oleh kebutuhan orang lain. Ada harga yang kita perlu bayar Tapi harga yang paling mahal sudah dibayar semuanya oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Saya berapa hari lalu coba dengerin search di YouTube khotbah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, yang penuh dengan urapan kuasa. Lalu ketemu Paris Reidhead atau Leonard Ravenhill ya. Kalimat-kalimat yang sangat bagus itu sangat menggerakkan orang-orang yang betul-betul bergumul untuk mengikut Tuhan. Ada satu kalimat yang saya kepingin share yaitu Ravenhill mengatakan kalimat seperti ini hal-hal yang kita hidupi ini the things hal-hal itu yang kita hidupi, yang kita hidup untuknya di dalam dunia. Ini sebetulnya layak enggak Kristus mati untuk itu? Sekali lagi ini kalimat sederhana. Yesus kan sudah mati untuk kita kan. Sekarang kita lihat kehidupan kita kehidupan kita yang kayak begini nih layak enggak Kristus mati untuk kehidupan yang kayak begini? Kita jawab sendiri-sendiri Yesus mati untuk kita kan Sekarang hidup kita ini sudah ditebus oleh Yesus begitu harga yang begitu mahal Coba lihat kehidupan kita sekarang ini layak enggak Yesus mati untuk model kehidupan yang kayak begini Jawabannya enggak harus selalu negatif Saya bukan mau memberikan kepada saudara guilty feeling. Kalau guilty feelingnya benar ya memang harus guilty feeling begitu ya. Kalau kehidupan kita nggak ada kaitannya sama kehendak Tuhan, ya memang betul harus guilty feeling, orang itu harus bertobat. Tapi ini bukan pertanyaan yang menjudge orang, menghakimi orang. Ini pertanyaan juga liberating sebetulnya. Ini pertanyaan membebaskan kita, mengajak kita lagi untuk berpikir hidup yang sudah ditebus oleh Kristus itu seharusnya seperti apa? Seharusnya kita jalani bagaimana? Yesus mati untuk kehidupan yang seperti ini loh. Betul nggak Yesus mati untuk kehidupan yang kayak begini? Lalu kalau kita cuma menghambur-hamburkan talenta kita, menghambur-hamburkan resources yang ada pada kita, menghambur-hamburkan waktu kita, tapi Yesus mati untuk kehidupan yang seperti ini cocok atau enggak? Ini worth Christ dying for atau enggak sebetulnya? Kehidupan yang kita jalani ini worth nggak Kristus mati untuk itu? Dan Kristus sudah mati, sudah mati untuk itu. Lalu sekarang kita sekarang mengikuti Yesus, mempersembahkan kehidupan yang layak tanda kutip, maksudnya dilayakkan oleh Tuhan, atau kita terus menghidupi satu kehidupan yang memang nggak pernah layak di hadapan Tuhan, dan sebetulnya juga kita sedang menghina darah yang Yesus sudah curahkan di atas kayu salib. Itu dosa besar sekali, orang seperti itu. Kita nggak kenal kekristenan yang murah, nggak pernah ada itu di dalam gambaran firman Tuhan, nggak pernah ada. Kekristenan yang cuma percaya Yesus mati bagiku, sudah selesai, saya setelah itu hidup bebas, terserah saya. Toh Yesus mati bagiku, akhirnya saya masuk surga. Nggak ada itu. Ajaran seperti itu nggak di dalam firman Tuhan, tidak di dalam firman Tuhan. Itu lebih mirip ajaran sesat sebetulnya. Lalu bagaimana setelah saya mengikuti Yesus, setelah saya memikul salib setiap hari, setelah menyangkal diri, lalu bagaimana? Yesus memberikan kalimat penghiburan ini 24. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi yang berikutnya ini adalah penghiburan. Tapi yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nggak ada orang rugi dengan mengorbankan dirinya, itu nggak ada orang yang rugi. Yang rugi justru adalah yang tidak korban. Sekali lagi nggak ada orang yang rugi waktu dia mengorbankan dirinya bagi Tuhan, bagi sesamanya. Gak ada yang rugi, karena Tuhan tuh gak pernah berhutang kepada siapapun. Yang selalu berhutang itu adalah kita kepada Tuhan. Tuhan gak pernah ada utang. Kita mau
bayar sebesar apapun. Kita merasa berhutang kepada Tuhan, kita serahkan lagi. Tuhan akan berikan lagi, selalu melampaui apa yang kita bisa berikan. Selalu. Jadi nggak ada kita menghutangi Tuhan, itu nggak ada, betul-betul nggak ada. Karena yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan kasih lebih banyak lagi. Tuhan kasih sampai terus bagaimanapun seumur hidup bahkan selama-lamanya. Kita ini adalah orang yang terus berhutang kepada Tuhan. Tuhan nggak ada utang apapun kepada kita, nggak ada. Tidak ada utang apapun. Berbahagia kalau orang bisa melihat kekristenan sebagai satu kepercayaan seperti ini, bukan gambaran berat, pesimis, salib, susah, duri dan sebagainya. Ya, memang gambaran itu meskipun secara elemen ada poinnya, tapi nggak memberikan gambaran tentang terang ya, seperti memberikan gambaran tentang kegelapan itu. Lebih mirip kegelapan daripada terang, kayaknya suram sekali, begitu pesimis dan begitu susah. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita yang mengikut aku, ya, yang mengikut Kristus itu tidak akan kehilangan, tapi justru akan menyelamatkan dirinya. Saya pernah share kepada saudara saya, Spurgeon kalau saya nggak salah ingat pernah mengatakan kalimat, even kalaupun egoisme gitu ya, egoisme itu adalah philosophy of life, dan Christianity is still the best way of life untuk paham egoisme begitu. Saya ada setujunya, ada nggak setujunya kalimat ini. Saya setuju tidak pengertian apa, karena seperti yang dikatakan di sini, even pun kalau kita egois, kekristenan itu still the best way of life untuk egoisme. Kenapa? Karena orang yang mengikut Kristus akhirnya mendapatkan kembali kok, dia nggak kehilangan, nggak pernah kehilangan. Tapi yang kita mesti sedikit kritis dengan kalimat itu, bukan kritis terhadap Spurgeon sih ya, tapi kalimat itu kalau disalah mengerti ya, saudara jangan pikir, oh kalau gitu saya mengikut Kristus, kenapa ya? Karena nanti akhirnya saya untung lagi. Kalau kayak begini saudara menjadikan pengikutan Kristus sebagai sarana, ya akhirnya ujungnya tetap self love sebetulnya. Ujungnya sebenarnya yang kita kejar itu adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan kalau kayak begitu. Ini berarti memanipulasi firman Tuhan. Sekali lagi ada satu kutipan di sini yang kira-kira mirip dengan apa yang kita katakan di situ ya. Saya baca saja ya. Ini dari Craddock, dia bilang seperti ini. Saving life by losing life is not therefore a strategy for successful living, but is a condition of discipleship. Tangkap saya. Ini bukan kiat sukses gitu maksudnya. Bagaimana ya? Saudara mau berhasil, mau jadi orang successful di dalam Tuhan, sangkalah dirimu. Kenapa? Karena orang yang menyangkal diri nanti rewardnya lebih besar lagi. Kalau kayak begini ujungnya berarti sebetulnya bukan Tuhan kan, tetap adalah keuntungan diri. Kalau begini kita menjadikan pengikutan itu lagi-lagi menjadi sarana, bukan menjadi goal tapi menjadi sarana. Sekali lagi mengulang kutipan Agustinus ya. Kita nggak pernah lelah untuk mengutip, dia membedakan dua macam orang ya, the good and the bad ya, the wicked and the righteous. Menurut Agustinus bedanya sederhana, yaitu apa orang benar itu melihat dunia ini dan segala sesuatu yang ada padanya, barang-barang di dalam dunia ini adalah sarana, lalu dipergunakan, goalnya adalah Tuhan, menikmati Tuhan. Barang-barang di dunia ini adalah sarana, instrumen untuk menikmati Tuhan. Tapi orang jahat, orang jahat itu menggunakan Tuhan sebagai sarana, ya. Tuhan itu jadi sarana, jadi means. Lalu goalnya itu adalah apa? Adalah kenikmatan barang-barang di dunia. Yesus itu cuma sarana, di dalam pemikiran orang jahat. Sarana apa? Untuk mencapai kekayaan misalnya. Ya itulah orang jahat, karena goalnya sebetulnya adalah mamon, ya. Lalu Yesus cuma jadi sarana. Saudara jangan cuma berpikir teologi sukses ya. Kita semua di sini nggak kebal dengan konsep seperti ini, dengan racun seperti ini. Paris Reidhead dia pernah didatangi sama satu orang gitu ya, yang sangat tergerak melihat pelayanannya, dia penuh dengan kuasa dan sebagainya. Terus dia bilang kepada Paris Reidhead, ya, saya ini sudah punya siaran radio, ada gereja yang pengunjungnya sekian-sekian, ya kita punya Bible study dan sebagainya. Terus dia berkata, anak muda ini lihat Paris Reidhead, tapi saya rasa saya kurang sesuatu kalau banding dengan pelayananmu. Lu itu ada kuasa yang saya kayaknya belum punya segitu gitu. Boleh nggak bisa ada kuasa seperti itu ya? Saya kepingin ada baptisan itu ya, baptisan roh supaya ada kuasa juga di dalam pelayanan. Terus Reidhead mengatakan, ini persis waktu dulu saya masih muda ya kayak begini pikirannya gitu. Dia melihat dirinya sendiri, maksudnya apa, Ini kan kalau kita baca seperti, ini bagus dong ambisinya. Ini orang yang mengejar kuasa, mengejar urapan gitu. Tapi Reidhead nggak melihat sesederhana itu, Reidhead melihat ini orang ya,
Mirip kayak dirinya dulu waktu dia masih muda, ya waktu dia sudah pelayanan, sudah ada berkat Tuhan juga, dipakai Tuhan dan mendapatkan kuasa. Intinya apa sih? Sebetulnya nggak ada kuasa pun juga sudah lumayan jalan sih. Alangkah baiknya kalau tambah kuasa lagi, lebih sukses lagi pelayanan saya kan. Sudah nangkep poinnya ya. Pelayanan sudah diberkati kayak begini, kalau Tuhan tambah kuasa lagi, pelayanan saya lebih besar lagi kan. Berarti ujungnya apa? Ya pelayanan dia yang besar itu, bukan Tuhan, not even kuasanya sih. Dia mau pakai kuasa itu dipakai oleh dia untuk apa? Ya untuk supaya pelayanannya makin besar begitu. Jadi goalnya apa? Ya pelayanannya, bukan kuasanya, bukan Tuhan. Gitu. Redhead mengamati ini, ini mirip sekali dengan kelemahan saya dulu waktu muda. Dia bilang, doesn't work, itu nggak akan works. Karena kamu nggak betul-betul cari kuasa sebetulnya. Ini dia pakai gambarannya. Seperti gambaran orang yang sudah datang naik apa itu naik Cadillac begitu ya, naik apa itu mobilnya, wah mahal sekali begitu ya, datang kurang sesuatu, tapi dia sudah datang dengan Cadillac yang mewah luar biasa, tambah sedikit lagi, wah, supaya Cadillacnya lebih lengkap lagi gitu. Kita datang di hadapan Tuhan dengan kebangkrutan rohani, berbahagialah orang yang miskin, bukan berbahagialah orang yang sudah punya Cadillac. Lalu kemudian karena itu bisa ditambahkan lagi oleh Tuhan begitu ya untuk memperkeren Cadillac yang tidak. Saya bicara Cadillac di dalam pengertian metaforik ya. Kadang-kadang religious achievement kita ya, istilah yang sudah kacau balau ini ya, religious kok bisa achievement kok bisa religious. Religious achievement itu bisa jadi semacam Cadillac. Lalu kita minta penyertaan Tuhan, minta kuasa Tuhan dan sebagainya. Ujungnya sebetulnya adalah ya yang kita mau capai itu adalah achievement yang bisa dilihat orang lain. Bukan kuasa Tuhan itu sendiri gitu. How manipulatif kehidupan manusia itu ya. Betapa manipulatifnya itu, abusive sangat memperalat, bahkan kalau bisa Tuhan pun juga kita peralat. Maka sekali lagi kalimat ini saya baca sekali lagi. Saving the life by losing life is not therefore a strategy for successful living, but is a condition of discipleship. Ini adalah kondisi persyaratan ya di dalam pemuridan yang sejati, bukan sebagai satu sarana ya. Mari kita semua berkorban. Kenapa? Karena nanti kita akan mendapatkan yang lebih besar lagi. Karena Tuhan tuh nggak pernah berutang kepada kita begitu ya. Tapi kalau saudara perhatikan ujungnya itu sebenarnya motivasinya adalah mendapatkan yang lebih besar lagi daripada itu. Bukan mengerti betul-betul apa artinya proses pembentukan yang terjadi di dalam pengikutan itu, bukan. Orang tetap nggak tertarik. Orang menjadikan itu sebagai sarana supaya bagaimana dia jadi manusia yang berhasil, manusia yang ya nggak mempermalukan gitulah. Ada orang cari kehendak Tuhan deh, cari kehendak Tuhan. Pergumulan mencari kehendak Tuhan. Kita kalau mau tahu kehendak Tuhan itu apa sih sebetulnya? Ini spiritnya. Ada banyak orang mau cari kehendak Tuhan, mungkin dia juga mau counsel dan pendeta dan sebagainya. Saya mau tahu pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan. Motivasinya apa? Karena saya mau menyenangkan Tuhan, karena saya cinta sekali Tuhan, maka saya mau tahu kehendaknya. Hampir nggak ada orang pikir kayak gini. Terus terang aja ya. Orang pikir mau tahu kehendak Tuhan itu karena apa? Karena saya mau tahu jangan sampai saya salah langkah. Lalu kalau salah langkah kenapa? Kan yang rugi kan saya. Sudah ngerti maksud saya? Itu namanya cari kehendak Tuhan. Bukan cari kehendak Tuhan. Itu namanya cari keadaan mujur sebetulnya gitu, supaya saya nggak salah langkah. Nanti kalau salah langkah bangkrut lah, kehidupan pernikahan nggak bahagia lah, ini dan itu, nanti saya menuai apa yang salah begitu ya. Saya nggak mau menuai apa yang salah, itu kan berantakan kehidupan saya. Saya mau dapatnya apa successful living, itu sebetulnya Tuhannya yaitu successful living, successful living. Kehendak Tuhan yang dicari untuk successful living, bukan demi Tuhan, bukan, nggak ada urusannya sebetulnya sama Tuhan. Tapi orang datang di dalam satu topeng cari kehendak Tuhan. Intinya bukan cari kehendak Tuhan kok, bukan cari kehendak Tuhan, cari successful living. Karena kita ini takut kalau hidup itu nggak bahagia bagaimana, kalau kita ini hidup nanti terus nggak diberkati Tuhan bagaimana, kalau kita ini hidup sengsara bagaimana, maka harus baik-baik cari kehendak Tuhan. Itu cari kehendak Tuhan, bukan cari kehendak Tuhan. Cari kebahagiaan sendiri sebetulnya, jujur aja, cari kebahagiaan sendiri. Sekali lagi kalimat ini ketiga kalinya saya baca ya. Saving life by losing life is not therefore a strategy for successful living, but is a condition of discipleship. Yesus itu mengajak kita untuk meneladani Dia ya. Itulah alasannya, bukan supaya kita akhirnya nanti menyelamatkan nyawa kita sendiri. Ya itu penghiburan yang dari Tuhan berikan kepada kita. Kita ini memang orang yang gampang discourage, maka perlu ada ayat-ayat seperti ini, ayat tentang reward ya. Petrus pun pernah tanya, kami ini sudah mengikut Engkau Tuhan,
Apa yang kami dapat begitu kan. Petrus pun bisa kayak begini, ya apalagi saudara dan saya. Maka Yesus keluarin kalimat ini. Kamu nggak rugi kok sebetulnya. Kamu nggak rugi. Kamu akan untung. Kamu akan menyelamatkan dirimu sendiri, bukan merugikan dirimu sendiri. Ini kalimat tuh menguatkan kita yang gampang sekali discourage, gampang sekali kecewa, gampang sekali kehilangan ketekunan di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Maka Yesus keluarin kalimat ini, tapi jangan dimanipulasi ya. Kalimat ini jangan dimanipulasi untuk sekali lagi sebetulnya bukan mengikut Tuhan, tapi mengejar kebahagiaan sendiri. Mengikut Tuhan yaitu mengikut Tuhan. Lalu di dalam bagian yang berikutnya ya kita mendapati kontras antara malu ya shame dan kemuliaan. Ini satu kategori sebetulnya. Kita sudah pernah share kan ada culture yang sangat dipengaruhi oleh guilt ya, guilt culture ya, itu apa salah dan benar ya. Culture yang dibangun berdasarkan shame and honor ya. Shame and honor culture. Sebenarnya di dalam Alkitab ada kedua-duanya Bukan berarti Alkitab cuma mengajarkan guilt culture benar salah, lalu shame honor culture itu bukan ajar. Alkitab mengajarkan tentang shame honor culture. Yahweh itu ada di dalam hubungan dengan Israel. Itu hubungan shame and honor juga. Itu adalah kemuliaan Yahweh ya. Shame ya, Israel itu menjadi malu ya waktu mereka kalah perang dan sebagainya. Tapi yang menarik Yahweh sendiri memberikan dirinya juga dipermalukan oleh Israel. Waktu Israel itu kalah perang ya, sebetulnya itu konsep ini peperangan pada saat itu ya. Itu bukan cuma peperangan antara bangsa melawan bangsa tapi di atasnya ada dewanya begitu. Jadi Mesir dan Israel, ini Mesir punya dewa, Israel punya dewa ya. Waktu ini perang ini peperangan dewa juga sebetulnya, dewanya bangsa ini dan dewanya bangsa itu. Waktu sudah membaca dalam cerita Exodus itu jelas sekali yang perang itu sebenarnya bukan Israel versus Mesir, tapi Yahweh dengan Allah palsu daripada Mesir yang dicatat dalam Alkitab. Itu Yahweh menaklukkan mereka sebetulnya. Tapi waktu kita baca dalam Alkitab ya, dalam exile, pembuangan dan sebagainya, Yahweh sendiri terbuang sebetulnya bersama dengan Israel ya. Yahweh membiarkan dirinya sendiri dipermalukan oleh Israel. Wah, ini nggak ada dewa yang kayak begini Kalau dewa yang lain ya sudah pensiun aja, gua sama lu, saya cari bangsa lain karena lu sudah nggak taat, saya buang, saya malu dong pergi kepada tempat pembuangan. Masa saya kalah sama dewa-dewa padahal saya Tuhan yang sejati. Tapi Yahweh mengizinkan Israel masuk ke dalam pembuangan, dia sendiri masuk ke dalam shame itu sebetulnya. Shame and honor culture. Persoalan manusia berdosa di mana Manusia cari glory-nya sendiri, cari kemuliaannya sendiri, bukan cari kemuliaan Yahweh. Sekali lagi bukan berarti shame honor culture itu jadi otomatis salah ya, lalu nggak alkitabiah. Lalu kita bilang ya orang kalau cuma jaga muka ya, cuma mementingkan muka, itu orang masih menghidupi shame and honor culture. Harusnya orang menghidupi guilt culture, benar atau salah, itulah ajaran Alkitab. Saya bilang enggak juga. Shame and honor culture ini juga bisa sangat alkitabiah. Waktu kita mencari shame and honor-nya itu ada di dalam diri Yahweh. Yang membuat itu salah adalah manusia cari shame and honor untuk dirinya sendiri. Bukan shame honornya sendiri yang salah, tapi shame honornya siapa sebetulnya yang dikejar. Ada orang cari shame and honornya diri sendiri, tapi ada orang yang mengejar shame and honornya Yahweh. Maksudnya dia menjaga the honor of Yahweh, kemuliaan Yahweh dia, bukan kemuliaan mukanya sendiri, kemuliaan Yahweh. Karena orang seperti ini pasti beres. Dan honor shame culture yang juga pasti ada kaitannya dengan guilt culture, salah dan benar dan sebagainya. Di sini waktu di sini dikatakan barang siapa malu karena aku. Inilah orang yang mencari kemuliaan dunia, worldly honor, worldly glory sebetulnya. Malu karena Kristus. Kenapa malu karena Kristus Karena Kristus nggak keren. Di dalam pandangan dunia Yesus tuh nggak keren, jalan ceritanya nggak keren. Kok mati di atas kayu salib begitu ya? Terus kita dituduh kekristenan tuh merayakan kegagalan deh. Jumat Agung dirayakan besar-besaran, dikenang. Orang cerita orang gagal total kayak begitu, dikenang begitu kan ya. Kita aneh, dianggap orang-orang Kristen ini orang aneh, merayakan kekalahan begitu kan. Nggak masuk, di dalam pikiran dunia itu nggak masuk. Lalu Yesus di sini mengatakan, kamu malu karena itu. Barang siapa malu karena cerita Kristus ya. Sudah jangan cuma pikir malu, saya nggak pernah malu kan Kristus, saya bangga Yesus disalib itu. Tapi kita sendiri nggak mau pikul salib, itu namanya kita malu menurut Alkitab. Sekali lagi ya, istilah malu karena Kristus itu bukan cuma sekedar enggak kok saya nggak pernah malu kan ini Kristus disalib, saya mengakui Yesus disalib, saya percaya itu iman saya gitu, tapi saya sendiri nggak mau memikul salib. Berarti saya malu sebetulnya dengan cerita Yesus Kristus. Kalau kita bilang kita nggak malu dengan cerita itu, kita menjalani kehidupan yang sama. Itu namanya kita nggak malu Kita nggak mengejar kemuliaan dunia.
Kita nggak mengejar kemuliaan Herodes ya, mesti keren lahir di istana ya, itu brilian di atas, gambaran elitis yang di atas itu kalau orang menjalani itu ya berarti kita malu terhadap cerita Kristus. Berarti kita malu, kenapa orang mesti lahir di kandang? Malu kita. Lalu orang di dalam keadaan kegagalan rentan bisa disakiti dan akhirnya mati dan sebagainya, kita malu. Ya berarti malu memang. Orang yang nggak malu saya akan mengikuti jejak kaki yang sama, dia membuang prinsip yang ada di dalam dunia. Ini pergumulan seumur hidup sih, karena dunia terus menarik kita untuk masuk ke dalam konsep kemuliaannya. Konsep kemuliaan dunia itu bentur dengan kemuliaan Kristus. Apa yang mulia bagi Kristus itu hina bagi dunia. Yang mulia bagi dunia itu hina untuk Tuhan. Jadi nggak ketemu. Maka di sini dikatakan ya, barang siapa malu ya, malu karena aku menganggap cerita salib, jalan salib itu sebagai sesuatu yang malu kalau dihidupi ya. Saya mesti membuktikan diri saya berhasil dong di dalam teman-teman saya supaya saya nggak dihina dan sebagainya. Saya mesti menyatakan bahwa meskipun saya bukan orang paling kaya di Indonesia, tapi paling nggak lumayan kaya supaya saya nggak dihina oleh teman-teman saya. Itu berarti kita malu terhadap jalan cerita salib. Karena di dalam cerita salib Yesus nggak pernah kayak begitu, nggak ada. Mana Yesus pernah kayak begitu Saya mesti nggak boleh dihina oleh orang lain ya. Karena ntar orang sembarangan menghina saya, jadi saya mesti menyatakan bahwa saya ini ada apa-apanya begitu kan ya. Mau bisa kungfu lah atau apa, atau punya kekayaan atau apa gitu ya, nggak ada, tidak ada di dalam kehidupan Kristus. Yesus sama sekali nggak tertarik dengan pembuktian-pembuktian seperti itu. Waktu kita sendiri masuk ke dalam kehidupan pembuktian-pembuktian, ya sebetulnya kita malu dengan cerita salib. Menurut kita nggak jalan di dalam dunia. Di dalam gereja kita semua perjamuan kudus, kita mengaku salib sih nggak ada persoalan. Begitu saya keluar gereja saya pakai konsep kemuliaan yang lain dong, karena nggak jalan di dalam dunia. Konsep kemuliaan Kristus itu nggak jalan di dalam dunia. Saya mesti pakai cerita yang lain supaya orang lain tuh bisa tertarik. Bahkan membuktikan kemuliaan kekristenan melalui kemuliaan dunia. Ya kalau gitu kita nggak usah perjamuan kudus sebetulnya, karena perjamuan kudus ini apa sih? Perjamuan kudus ini meneguhkan sekali lagi ya, mengafirmasi cerita kehidupan Kristus itu benar dan saya mau menghidupinya di dalam kehidupan saya. Itu namanya union, mystic union with Christ itu. Sebagaimana Kristus yang sudah menderita, ya sekarang saya bersekutu di dalam penderitaannya, saya menjadi satu dengan dia. Roti dan anggur, yaitu menunjuk kepada tubuh yang dipecah-pecahkan dan darah yang dicurahkan di atas kayu salib. Ini jalan salib yang saya juga lalui dan ini kemuliaan. Ini adalah jalan kemuliaan, bukan jalan kehinaan, jalan kemuliaan. Maka di sini waktu dikatakan manusia juga akan malu karena orang itu apabila dia datang kelak dalam kemuliaan. Kenapa anak manusia juga malu? Kalau saudara baca seperti gini, Yesus hitung-hitungan begitu ya. Yesus ini juga seperti kayak anak kecil ya. Siapa malu sama dia ikut-ikutan malu sama gini. Ya ini kondisional sekali ya kasihnya Yesus, penerimaannya Yesus. Kalau dia dimuliakan baru dia mempermuliakan. Kalau dia nggak dipermuliakan, dia sendiri nggak mempermuliakan kita. Hitung-hitungan ya kayak begini ya. Yesus jadi kayak anak kecil Oh tidak, tidak. Di dalamnya ini ada prinsip yang memang harus begini, nggak bisa ditukar. Kenapa? Yesus waktu dia datang di dalam kemuliaannya, dia malu dengan orang-orang seperti itu. Tentu saja dia malu dan dia pasti malu karena orang ini nggak ada kemuliaan surgawi sama sekali. Di dalam kehidupannya cuma ada kemuliaan duniawi yang menurut sorga itu sangat menjijikkan. Bagaimana Yesus nggak malu? Sekali lagi ya, orang yang di dalam kehidupannya di dunia terus-menerus membangun di dalam kemuliaan dunia, yang itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Lalu Yesus datang harus mengakui itu adalah kemuliaan. Ya nggak mungkin, karena itu bukan kemuliaan kok menurut perspektif Bapa. Itu bukan kemuliaan. Yesus harus anggap itu mulia. Itu sama konyolnya seperti, maaf contohnya agak kasar ini ya. Saudara lihat tai gitu, kotoran anjing atau apa begitu ya, terus saudara mesti bilang itu enak begitu. Itu kan konyol Kita tahu ini disgusting kok, tapi kita mesti lihatlah ciptaan Tuhan begitu ya. Betapa indahnya gitu ya. Ini ya konyol, orang sinting begitu. Kita tahu ini jijik begitu. Saya jijik, saya harus bilang itu mulia, yaitu konyol namanya. Yesus waktu datang, dia akan melihat kemuliaan yang dilihat oleh Bapa. Karena dia selalu sinkron dengan Bapanya. Dia akan melihat kemuliaan menurut versi kemuliaan Bapanya yang di sorga. Dan kemuliaan itu kemuliaan apa?
Kemuliaan orang yang bertekun memikul salib, itu kemuliaannya, saudara. Kemuliaan itu yang dilihat. Bukan kemuliaan dunia, Cadillac lah, apalah, achievement pelayanan ini. Itu nggak dilihat, saudara, di surga nggak dilihat. Tuhan nggak tertarik dengan itu. Tuhan tertarik dengan ketekunan orang yang memikul salib seperti dia sendiri. Itu kemuliaan, saudara. The true glory. Yang di luar itu, ya hina. Dan Tuhan harus mengaku itu sebagai kemuliaan. Nggak mungkin, saudara, nggak mungkin. Karena memang bukan kemuliaan. Maka ayat ini mengatakan, barang siapa malu karena aku, ya, yang malu dengan cerita penderitaan, ya, dengan cerita salib, yang malu dengan cerita menjalankan kehendak Tuhan meskipun inklusif salib, yang malu karena itu, anak manusia juga akan malu karena orang itu waktu dia sendiri datang di dalam kemuliaannya, kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, kemuliaan sorgawi, nggak kompatibel dengan kemuliaan duniawi, yang sangat mempermalukan. Terakhir, saudara, ayat yang kita sudah pernah bahas juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ya. Saudara perhatikan di sini, saudara, bahwa Lukas nggak mengatakan nggak akan mati sebelum kerajaan Allah datang. Ini nggak bicara tentang the coming of the kingdom of God, tapi bicara tentang seeing. Ya. Seeing the kingdom of God, melihat. Ya. Meskipun betul juga melihat nggak bisa dipisahkan sama sekali dengan kedatangannya. Tapi seperti kita belajar di dalam prinsip Alkitab yang lain, kita tahu waktu kita bicara kerajaan Allah itu ada aspek already, ada aspek not yet gitu ya. Kita nggak bisa cuma mengerti dari aspek not yet, tapi juga ada aspek already. Yesus waktu hadir dalam dunia itu mengumumkan datangnya kerajaan Allah, sudah datang. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Ini aspek sekarang, dan Lukas seperti kita tahu ya, profil daripada teologi Lukas itu kan menggeser orang-orang yang terus menantikan eskatologis, kapan Yesus datang, kapan. Lukas mengarahkannya kepada tanggung jawab eskatologis di sini dan sekarang kan. Saudara masih ingat ya poin ini, waktu Yesus mau masuk Yerusalem, banyak orang menyangka ini kerajaan Allah pasti akan tiba karena Yesus masuk Yerusalem. Oh, ini kerajaan Allah habis ini tiba, langsung Yerusalem langsung berubah jadi golden age ya, seperti zamannya Daud, Salomo, terus kemudian mulai berperang maju melawan Romawi dan sebagainya. Bayangan mereka kayak seperti itu, saya political Messiah waktu Yesus masuk Yerusalem. Ternyata Yesus masuk Yerusalem pakai keledai lagi. Waduh, ini ketidakcocokan yang pertama begitu ya. Naik keledai, apa-apaan ini? Itu aduh lebih mirip badut daripada mirip raja. Terus tikluk, aduh paling sedikit ya kuda kek atau bagaimana. Kita pernah khotbah gitu ya, kalau bisa dia naik T-Rex sekalian begitu ya. Saudara tahu T-Rex ya, T-Rex apa saudara? Yang giginya itu, wah Yesus menaklukkan T-Rex itu keren banget. Tapi naik keledai saudara, untung dia nggak naik kecoa begitu ya, lebih konyol lagi begitu. Naik keledai pelan-pelan gini terus rendah begitu. Aduh, ini kemuliaan, ini raja gitu. Mulai nggak cocok saudara gambarannya. Tapi ya masih hosana sambil hosana mungkin sambil nggak cocok ya sebenarnya ya gitu ya. Kenapa nggak naik Cadillac atau naik apa begitu ya? Kok gini gambaran kemuliaan tapi masih hosana ya, terus nggak berapa lama lagi salib saudara. Salib itulah saudara kemuliaannya sesungguhnya. Salib dan keledai itu ya. Naik di atas keledai, yaitu kemuliaannya sesungguhnya, saudara. Bukan keperkasaan kuda, bukan, saudara. Bukan kuda dan kereta perangnya, itu kemuliaannya Mesir, bukan kemuliaannya Israel, saudara. Kemuliaan Israel dibangun di atas kemuliaan Tuhan seharusnya. Maka sekali lagi, saudara, waktu di sini dikatakan kerajaan Allah datang di dalam hal apa? Ya ini, saudara, salah satu yang kita sudah singgung tadi, di dalam kerendahan hati, ya. Di dalam penerimaan. Undangan untuk semua orang berdosa yang nggak pilih-pilih begitu. Silakan semuanya masuk bersekutu di dalam table fellowship, baik yang Farisi atau yang pelacur, pemungut cukai, satu table fellowship. Kita makan dari tubuh Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecahkan. Nggak ada pembedaan elitis, semua orang budak, merdeka, kaya, miskin, semuanya berhenti. Waktu orang ikut perjamuan kudus, semua pembedaan itu berhenti. Berhenti di bawah kayu salib, karena salib membongkar semua perbedaan itu nggak relevan untuk kerajaan sorga. Perbedaan itu nggak ada relevansinya at all sama sekali. Maka waktu Yesus bilang apa melihat kingdom, ya itu melihat yang sederhana ini. Melihat Yesus ya, lalu kemudian makan dengan pelacur ya itu kamu melihat nggak kerajaan Allah itu. Yesus mengundang Sakius makan di rumah. Yesus mengundang Sakius, mengundang dia makan di rumahnya. Ya itu kerajaan Allah, saudara mau mengharapkan apa? Kerajaan Allah yang model seperti apa? Tapi Yesus juga menerima undangan Simon si Farisi yang self righteous itu. Yesus juga bersekutu meja dengan dia. Itu juga kerajaan Allah, saudara.
Kita pernah khotbah kan saya. Sudah jangan pikir terus table fellowship cuma table fellowship orang-orang yang berdosa saja. Yesus juga rela bersekutu dengan orang-orang seperti Simon saya, orang Farisi yang self righteous. Yesus pun membuka meja perjamuan ini untuk Simon sebetulnya, Simon. Di dalam cerita ini cerita ini sedikit kaleidoskop karena ini khotbah terakhir Lukas. Di dalam cerita The Prodigal Son atau seorang bapak yang mempunyai 2 anak. Jangan lupa anaknya 2 bukan 1. 2 yaitu si sulung dan si bungsu, bukan cuma si bungsu saja, si sulung. Si sulung itu juga adalah anak, A certain father had 2 sons, bukan 1 son, tapi 2 sons. Nggak ada parsialitas ke kanan atau parsialitas ke kiri, parsialitas ke orang-orang kaya, orang-orang successful, atau parsialitas ke orang-orang miskin, gagal, yang buta dan tidak. Yesus merangkul semuanya. A certain man had 2 sons. 2 orang itu adalah anak. Anak Bapak ini memiliki 2 anak, bukan cuma 1. Dan seterusnya. Maka gereja dipanggil untuk menyatakan kehadiran kerajaan Allah. Lalu orang bisa mengatakan seeing the kingdom of God. Memang betul-betul seeing, nggak mati. Sebelum orang mati dan better sebelum mati memang, sebelum orang mati sudah bisa melihat realita kerajaan Allah. Lalu kemudian dia diundang masuk ke dalamnya dan berpartisipasi di dalam realitas kerajaan Allah. How blessed, alangkah bahagianya orang yang bisa melihat kerajaan Allah. Tersembunyi, saya nggak menarik, Satu orang disakiti, kesel, tapi masih bisa mengampuni. That is kingdom of God. Saudara harap kingdom of God apa? Kingdom of God gereja yang sampai itu besar dan sebagainya, lebih besar lagi daripada Vatikan di Roma, nggak kalah. Itu bukan the glory of Jesus yang digambarkan dalam Alkitab, bukan. Nggak terlalu tertarik, tapi jangan sirik sama gereja gede juga ya. Poinnya bukan itu loh, semua gereja gede jadi salah gitu. Ntar saudara jadi prejudis yang lain lagi. Gitu. Poinnya adalah bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, kami bisa mengakhiri perenungan kami di dalam beberapa tahun ini memikirkan, menggali Injil Lukas. Tapi kami percaya Tuhan pembelajaran kami akan Injil ini dan juga kitab-kitab yang lain masih jauh daripada sempurna, masih belum selesai dan kami perlu untuk terus merenungkannya. Terlebih lagi kami perlu untuk menaatinya satu persatu sehingga itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan firman yang menjadi daging di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan tubuh-Mu, di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan belas kasihan anugerah Tuhan. Tolong kami mengingat firman Tuhan, supaya dalam kehidupan kami ini, kuasa firman boleh terus bekerja, menjadikan kami orang-orang yang semakin tertuju kepada Engkau, kepada Kristus yang sudah disalibkan karena menaati kehendak Bapa yang ada di sorga. Terima kasih Tuhan untuk undangan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.